alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah pengajian kita lanjutkan. Kita masih membicarakan masalah hak-hak asasi manusia menurut Islamnya. Sekarang kita sampai kepada masalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, atau kalau dibalik, kewajiban orang tua terhadap anak. Jadi anak itu mempunyai hak untuk dilindungi. Nah, di antaranya bentuk perlindungan itu, misalnya ada seorang ibu hamil, maka anak yang ada di dalam kandungan itu harus dilindungi sampai anak itu lahir dengan selamat, behitungnya. Jadi sekarang kalau misalnya ada seorang perempuan menggugurkan kandungannya, itu hukumnya adalah haram, sama dengan pembunuhan. Itu namanya aborsi, Jadi menggugurkan kandungan itu hukumnya haram sama dengan pembunuhan. Karena apa? Karena anak itu tidak dilindungi. Anak itu punya hak untuk hidup, tapi digugurkan. Jadi sebagian besar ulama itu mengatakan, kalau sudah ada bibit bayi di dalam kandungan seorang ibu, itu haram untuk digugurkan. Walaupun misalnya umurnya kandungan itu baru 1 bulan, Kadang-kadang kalau kita mendengarkan di kampung, itu orang menggugurkan kandungan itu kok gampang sekali. Ya apa iki aku wis telat 2 minggu, anakku cilik, ditukokno jamu, dicamoni, diobati, sampai ambyar. Ini termasuk namanya pengguguran, karena itu namanya sudah ada calon manusia walaupun belum bernyawa. Itu istilahnya dalam ilmu kedokteran itu sudah growth and growth, jadi sudah tumbuh itu, Nah, jadi jangan gampang-gampang untuk menggugurkan kandungan, berapapun umur daripada kandungan itu. Nah, seperti di dalam pengajian kemarin, hukum itu ada yang namanya hukum azimah, ada yang rukhsah,
Nah, kalau memang hukum menggugurkan kandungan itu haram, tapi ada rukso atau dispensasi, ya, yaitu manakala terjadi masalah, misalnya ya, kalau nanti kehamilan ini sampai besar ya, sampai usia yang sempurna, kalau nanti sampai ibunya ini melahirkan kemudian mati, ya, barang tentu pertimbangan ini adalah menurut dokter yang ahli, ya. Wah, ini anak sampean ini kalau nanti sampai lahir ibunya ini yang nyawanya terancam, loh itu ya. Nah sekarang pilih mana? Anaknya lahir tapi ibunya meninggal, atau anak ini sebelum lahir digugurkan, itu ya. Ini istilah di dalam kaidah fikih itu harus memilih akhafud dororoini, ya, memilih yang lebih ringan. Apa yang lebih ringan? Kita selamatkan ibunya, kemudian bolehlah menggugurkan. Nah, syukur-syukur kalau misalnya digugurkan kandungan sehingga anaknya juga tidak mati dalam itu. Jadi katakan misalnya kalau kandungan itu sudah di atas kesempurnaan, yaitu di atas usia 7 bulan, ya, misalnya ini dioperasi dengan cara sesar, ya, kemudian anaknya selamat, ibunya selamat kalau bisa, ya. Kalau enggak mesti memilih yang akhafud dororoini ini, menyelamatkan ibunya walaupun anaknya itu harus digugurkan. Itulah boleh hukum menggugurkan hanya dalam keadaan darurat. Jangan gampang-gampang menggugurkan. Opo anakku sik cilik-cilik wis meteng maneh. Lah sing salah sapa? Ini apa namanya itu, anak itu mempunyai hak untuk dilindungi sejak di dalam kandungan. Atau juga dianggap sebagai pembunuhan seorang yang melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita hamil sehingga gugurlah kandungannya. Jadi misalnya seorang suami, ya, menganiaya istrinya padahal istrinya dalam keadaan hamil sampai bayinya yang ada dalam kandungan ini keguguran, ya. Ini namanya KDRT itu, ya, kekerasan di dalam rumah tangga. Saya membaca beberapa orang itu sering terjadi KDRT semacam begini ini, ya. Istrinya hamil, terjadi pertengkaran dengan suami, akhirnya sampai bayinya keguguran. Ini malah dosanya suami ini double-double, ya. Ya, berdosa karena dia menganiaya istri, padahal istri itu adalah mempunyai hak untuk dilindungi oleh suami. Jadi istri itu mempunyai hak asasi untuk dilindungi oleh suami. Malah justru istrinya dipukuli misalnya. Karena istri dalam keadaan hamil, akhirnya istri ini keguguran. Jadi suami ini salahnya dua, ya. Salah
karena menganiaya istrinya, dan juga salah atau berdosa sehingga mengakibatkan keguguran daripada anaknya. Ini ya, sekarang ini kok memang agak banyak yang namanya KDRT itu ya KDRT. Sekarang kan pemerintah kan membuat satu undang-undang perlindungan perlindungan terhadap istri dan anak ya. Nah, kenapa? Ya karena banyaknya suami-suami yang menganiaya kepada istrinya. Ya, ada yang istrinya itu dibakar, ya, disiram bensin kemudian dibakar. Ada yang istrinya itu jari-jarinya dipotong. Lo kok cik mentoloni? Ya, nggak ingat pada waktu dulu, waktu berpacaran, ya, waktu nikah. Kok setelah lama begitu rupa berumah tangga, kok timbul kekerasan terhadap ya. Ada lagi yang istrinya baru datang dari luar negeri karena bekerja jadi TKW, ya, jadi TKW. Kemudian pulang setelah di rumah tidak malah senang, ya, tidak malah justru rumah tangganya bahagia, malah justru timbul cekcok. Nah, kenapa? Karena suaminya sudah punya istri lagi, istrinya datang, lah ini akhirnya sudah tidak senang sama istrinya, akhirnya istrinya dipukuli, malah sampai ada yang terjadi sampai istrinya mati. Karena itu maka benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, min sa'adatil mar'i ayyakuna zaujatuhu sholihatan wa ayyakuna abna'uhu sholihin wa ayyakuna khulata'uhu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, ya. Tanda-tanda kebahagiaan rumah tangga itu ada 4, ya. 1, manakala istrinya adalah orang yang sholihah. Siapa itu yang sholihah itu? Qonitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang taat pada Allah, taat kepada suami, ya, dan bisa menjaga kehormatan keluarga. Ini istri yang yang kedua, wa ayyakuna abnahu abroron, manakala anak-anaknya anak yang saleh-saleh, ya. Kemudian yang ketiga, wa ayyakuna khulata'uhu sholihin, teman-teman pergaulannya baik-baik, ya. Yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladi, jadi rizkinya tidak jauh-jauh sampai ke luar negeri. Ya, karena itu kalau ada orang bekerja di luar negeri, bagaimanapun hasilnya besar, tidak bisa hidup bahagia, ya, karena jauh dari keluarga. Ya, nah, kembali kepada pokok persoalan bahwa seorang yang melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang sedang mengandung sampai keguguran, itu pun namanya orang itu berbuat dosa, ya, karena tidak melindungi istri dan juga tidak melindungi anak. Istri punya hak untuk dilindungi, anak juga punya hak untuk dilindungi.
Misalnya lagi, apabila seorang ibu meninggal dunia, sedang di dalam perutnya ada kandungan yang jelas dapat diketahui masih bisa diharapkan hidupnya, maka wajiblah melakukan operasi di perut ibunya itu untuk keselamatan kehidupan anak yang ada di dalamnya. Jadi misalnya ada seorang ibu hamil, ya, katakan hamilnya sudah mencapai 9 bulan, kan sudah kehamilan yang sempurna. Kemudian ibunya meninggal. Nah, ini ada kewajiban untuk menyelamatkan anak yang ada di dalam kandungan itu. Ya. Kalau memang ternyata menurut penelitian dokter ahli bahwa anak yang di dalam kandungan itu masih hidup, ini yang dikatakan hayatan mustaqirrah, jadi memang hidup. Ya. Jangan langsung dikubur bareng-bareng. Nah, ini sama dengan kan, ini bagaimana anaknya ini bisa dikeluarkan. Nah, tidak tahu kalau zaman dulu belum ada dokter ahli, apakah dukun bisa mengeluarkan ini, tidak tahu saya. Tapi kalau sekarang dengan kecanggihan ilmu kedokteran itu bisa. Jadi wajib ini menyelamatkan anak. Nah, ini namanya kewajiban untuk melindungi. Jadi anaknya dikeluarkan apa dalam bentuk operasi sesar, tapi anak ini diselamatkan karena anak ini masih hidup. Jadi kalau misalnya ibunya dikubur bersama dengan bayi yang ada di dalam kandungan, itu namanya pembunuhan. Ya, hidup kok dikubur itu kan namanya pembunuhan. Ya, kan sama saja dengan bagaimana kalau ada sapi yang hamil, nah, kemudian sapinya disembelih. Ini apakah anaknya juga harus disembelih? Gitu ya. Itu ada kaidahnya sendiri itu. Nabi mengatakan zakatul janini zakatu ummihi. Jadi kalau misalnya sapi itu disembelih, kemudian anak yang di dalam kandungan itu juga mati, itu hukumnya halal sama dengan ibunya. Ya. Kecuali kalau sapi anak yang ada di dalam kandungan itu masih hidup, maka anak yang di dalam kandungan sapi itu harus disembelih tersendirian gitu ya. Ya. Kemudian lagi termasuk melindungi anak adalah syariat Islam mewajibkan seseorang ibu supaya menyusui anaknya, dan apabila berhalangan untuk melakukan itu dengan alasan yang dapat diterima menurut ketentuan agama, maka ayahnya wajib mengupah wanita yang dapat menyusui anaknya yang masih bayi itu. Hal ini semata-mata untuk menyelamatkan kelangsungan hidup bayi. Ya. Jadi misalnya ada bayi lahir, ya, tapi air susu ibu itu tidak keluar, begitu ya, sehingga ibunya tidak bisa menyusui anaknya. Nah, ini menurut syariat ayahnya ini kan punya kewajiban melindungi anak, ya, maka bapaknya ini wajib mencarikan orang yang dibayar untuk menyusui anaknya ini. Ini kalau dulu begitu ya. Nah kalau sekarang ya, pakai susu kaleng ya.
hebat. Sebab kalau misalnya dicarikan wanita yang bisa menyusui bayinya, ini kalau wanita ini orang lain, ya orang yang menyusui, orang yang bisa menyusui itu kan orang yang baru melahirkan. Nah, kalau orang perempuan yang tidak melahirkan kan tidak keluar air susunya, ya nah, itu. Jadi itu syariat mengatakan begitu. Kalau zaman dulu itu cari orang perempuan yang bisa menyusui, kemudian dibayar. Ini kewajiban orang tua melindungi anak namanya ya. Ya. Tapi ini juga membawa konsekuensi hukum. Kalau anak itu disusui, ya disusui oleh wanita lain, maka ini menjadi namanya anak suson. Ya, kalau menjadi anak suson ini menjadi muhrim. Nah, gitu ya. Kan begini ya. Mengambil anak itu apa namanya itu ya? Kalau mengambil anak hanya mengambil anak biasa gitu ya. Karena tidak punya anak, mengambil anak. Mengambil anak dalam artian kalau satu keluarga, satu rumah tangga tidak punya anak mengambil anak, ini kan hukumnya kan haram. Kenapa? Karena anak ini kan anaknya orang lain, kemudian masuk di dalam rumah tangga. Kalau anak ini perempuan yang diambil ini, besok kalau sudah dewasa hubungannya dengan bapak yang mengambil, ini kan bukan muhrim, kan pergaulan haram ya. Atau kalau anak yang diambil itu anak laki-laki, kalau nanti sudah dewasa maka hubungan dengan ibu yang mengambil itu kan hubungan orang lah, itu hukumnya haram. Nah itu apa istilahnya itu, nama itu mengambil anak orang lain itu namanya apa itu? Adopsi ya, adopsi. Jadi adopsi itu haram ya, kecuali kalau memelihara anak tetapi tidak di dalam satu rumah, nah, begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang mengambil anak tapi disusui, ini lain ya, mengambil anak disusui. Mengambil anak tapi tidak bisa jadi muhrim, ini syaratnya ada dua ya. Satu, mengambil anak ini usianya belum 2 tahun. Yang kedua, disusui oleh ibu yang mengambil anak minimal salata hatayatin, 3 kali sesepan. Ini menjadi anaknya sendiri, ini menjadi muhrim. Kalau perempuan dengan bapaknya ini muhrim, kalau laki-laki anak yang diambil dengan ibunya ya. Itu kalau namanya disebut anak suson ya lah. Tapi kalau 2 syarat ini tidak dipenuhi, ya tetap itu namanya adopsi biasa. Misalnya mengambil anak masih bayi tapi tidak disusui ya, karena tidak keluar susunya, ya tidak bisa jadi anak. Atau mengambil anak sudah umur 20 tahun disusoni ya, ini masih disusoni, oh gak bisa jadi anak ya. Loh itu nah ini jadi ya, jadi kita kembali kepada pokok persoalannya tadi. Jadi kalau misalnya ada bayi lahir, ibunya tidak bisa menyusui, maka kewajiban bapaknya untuk itu tadi ya, mengganti susunya ya. Memang di dalam Al-Quran itu disebutkan kalau seorang ibu melahirkan itu kan dianjurkan untuk menyusui itu haulaini kamilaini ya.
menyusui anak itu yang baik adalah selama 2 tahun. Kamilah ini jadi 2 tahun sempurna. Tapi sekarang jarang orang menyusui anak sampai 2 tahun, itu jarang ya. Ada yang paling lama itu 6 bulan ya. Jadi sekarang zaman seperti begini ini ya, kadang-kadang dianalisa, kenapa sekarang ini kok banyak anak-anak remaja yang nakal gitu ya. Ya. Jadi narkoba, pencurian, kok banyak sekarang anak-anak remaja yang nakal, ada geng motor dan ini barangkali salah satu di antara faktornya ini Pak ya. Anaknya lahir tidak disusui oleh ibunya. Nah, yang menyusui dengan susu botol. Kemudian yang membina sehari-harinya itu adalah pembantu. Tidur dengan pembantu, yang ngemong juga pembantu. Nah, kalau malam tidur dengan pembantu, kalau nangis pembantu, susunya botol kan begitu ya. Jadi tidak ada di bawah dekapan ibunya. Nah, tapi kalau misalnya disusui sampai 2 tahun ya, haulaini kamilaini, kan selalu di bawah dekapan ibu. Disusui ibu ya, malam tidur dengan ibu, nah, nangis disusui ibu, kan ibu. Jadi kasih sayang antara anak dengan ibu ini betul-betul maksimal. Ngelilir ibu, nyusoni ibu, kan sayang kasih sayang. Lah sekarang enggak kan, nyusu botol, ngelilir babu ya, ngelilir babu, sengemong babu. Kenapa? Karena ibunya bekerja jam 6 pagi berangkat, datang jam 8 malam. Bapaknya juga berangkat pagi pulang malam. Jadi akhirnya apa namanya itu, kasih sayang anak pada orang tua tidak ada, pembinaan secara langsung tidak ada. Timbullah ini diantara salah satu faktor kenapa anak ini kok berandal ya, kurang kasih sayang. Ada anak senengannya mencuri sepeda motor, padahal anak ini bapaknya kaya ya. Kenapa? Ya karena itu tadi, diantara salah satu faktornya itu begitu ya. Jadi begitulah para bapak dan ibu sekalian ya. Kemudian lagi, syariat juga menentukan hak perawatan anak bagi ibunya dengan maksud untuk menjaga kesehatan anaknya serta kebaikan pertumbuhan hidup anaknya, pertumbuhan tubuhnya. Jadi anak ini berhak mendapatkan pemeliharaan yang sempurna ya. Jadi pemeliharaan secara jasmania juga namanya perlindungan secara batiniah. Jadi anak itu mempunyai hak untuk dipelihara, untuk dididik ya. Sehingga bagaimana anak itu menjadi anak yang tumbuh fisiknya bagus dan juga akhlaknya bagus. Memang di sisi lain kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah wa innama yuhawidanihi au yunassiranihi abawahu. Nah, jadi semua anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Anak ini nanti akan menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, atau menjadi seorang Muslim yang baik, itu adalah tergantung daripada kedua orang tuanya. Nah,
Jadi anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, bimbingan dari orang tua. Ya. Sebab anak itu kalau masih belum dewasa, itu kan namanya jiwanya itu disebut imitatif, imitasi ya. Anak itu senang meniru kelakuan orang yang dewasa. Kalau di rumah itu yang menjadi fokus yang dilihat itu adalah kedua orang tuanya ya. Jadi kalau orang tua itu benar-benar melaksanakan hak anak untuk mendidik, anak itu akan jadi anak yang baik ya. Kalau orang tuanya itu geger tok, biasanya anak ini menjadi anak yang frustrasi ya, ya kan sudah banyak sekali sekarang kejadian-kejadian ini ya. Ada gadis minggat ya sampai 1 bulan tidak pulang. Kenapa? Di rumah tidak kerasan. Kenapa tidak kerasan? Bapak ibu geger tok kan ya. Ini kan membawa akibat-akibat ya, membawa akibat-akibatnya. Jadi kembali masalahnya bahwa anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan secara jasmani dan rohani. Anak mempunyai hak untuk dididik dengan didikan yang baik. Nah, ini jadi kalau misalnya orang tua tidak melaksanakan hak terhadap anaknya, maka orang tua itu adalah termasuk orang yang berdosa, gitu ya. Demikian para bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan maqbulah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.